Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6A dan 6B yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari tentang mata kuliah statistik dasar, di mana ini adalah pertemuan pertama mengenai materi mata kuliah tersebut. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar statistik. Secara umum, mata kuliah statistik dasar itu materinya dapat dibagi menjadi dua. Ada materi yang bersifat teoritis dan ada juga materi yang bersifat praktis. Dan di antara materi yang bersifat teoritis itu adalah materi yang akan kita pelajari sekarang, yang diberi judul konsep dasar statistik. Ya, langsung saja. Slide pertama mengenai konsep dasar statistik adalah tentang pengertian statistik secara bahasa. Secara bahasa, statistik itu berasal dari bahasa Latin, yakni kata status yang berarti negara. Itu secara bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris, itu ada state, juga berarti negara. Jadi statistik itu bisa berasal dari bahasa Latin, dari kata status, atau juga bisa berasal dari bahasa Inggris, state, yang juga artinya sama, negara. Iya, statistik itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi bukan hal yang baru muncul sekarang-sekarang ini. Dan pada zaman dahulu, statistik itu mengacu atau tertuju pada data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berwujud angka, sedangkan data kualitatif itu adalah data yang tidak berwujud angka. Nah, pada zaman dulu statistik mencakup dua jenis data itu. Jadi cakupannya luas statistik pada zaman dulu. Selain pada jenis cakupan datanya, statistik pada zaman dulu juga penggunaannya khusus bagi negara. Ini rupanya sesuai dengan asal katanya dari kata status tadi, atau kata state tadi yang berarti negara. Jadi statistik itu pada zaman dulu digunakan khusus untuk negara. Contoh, untuk menghitung jumlah penduduk di sebuah negara, jumlah angka kelahiran sebuah negara, jumlah angka kematian sebuah negara. Itu dulu begitu. Jadi hanya negara yang menggunakan statistik. Nah, sementara pada zaman sekarang statistik itu mengalami penyempitan cakupan. Statistik hanya mencakup data kuantitatif, artinya data yang berwujud angka, data yang berupa angka. Sementara data kualitatif itu tidak menjadi cakupan statistik pada zaman sekarang. Nah, selain mengalami penyempitan cakupan, pada zaman sekarang penggunaannya ternyata lebih luas. Tidak hanya digunakan oleh pemerintah, oleh sebuah negara, tetapi juga digunakan oleh instansi-instansi lain di luar lingkup negara. Contoh, di lingkungan sekolah itu digunakan statistik, misalnya untuk mengukur jumlah pendaftar pada setiap tahun pelajaran, atau untuk menghitung jumlah
nilai, misalnya nilai ujian atau UTS itu juga menggunakan statistik bisa. Atau misalnya digunakan oleh dalam bidang agama, misalnya untuk menghitung jumlah mustahik zakat, itu juga menggunakan statistik pada zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang itu statistik penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan pada zaman dulu. Berikutnya, kalau barusan kita mempelajari statistik pengertiannya menurut bahasa, nah ini ada pengertian statistik secara terminologis, secara istilah. Statistik secara terminologis itu bisa dimaknai, bisa diartikan 4 hal. Satu, bisa berarti kegiatan statistik, yakni kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, atau juga bisa diartikan statistik itu secara terminologis ilmu statistik, yakni ilmu yang mempelajari tentang statistik, atau juga bisa diartikan metode statistik, dan bisa juga diartikan sebagai data statistik. Nah, secara lengkapnya, secara komprehensifnya, definisi statistik secara terminologis itu mencakup 4 hal ini. Mencakup kegiatan statistik, mencakup ilmu statistik, metode statistik, dan juga data statistik. Jadi kalau ditanya apa definisi statistik secara terminologis, kita bisa jawab bahwa definisi statistik secara terminologis, secara istilah, adalah mencakup kegiatan statistik, ilmu statistik, metode statistik, dan juga data statistik. Nah, berikutnya, slide ini menjelaskan kepada kita bahwa statistik itu dibagi dua. Diklasifikasikan menjadi dua. Satu statistik deskriptif dan satu lagi statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu sesuai dengan namanya, deskriptif itu bersifat menggambarkan. Maka dapat didefinisikan bahwa statistik deskriptif itu adalah statistik yang berfungsi atau bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan. Hanya menggambarkan suatu keadaan. Sementara statistik inferensial itu adalah statistik yang bertujuan atau berfungsi untuk mencari hubungan antara satu hal dengan hal lain, atau antara satu aspek dengan aspek lain, atau antara variabel yang satu dengan variabel lain, atau juga statistik inferensial itu adalah statistik yang bertujuan untuk membandingkan atau mencari perbedaan antara satu hal dengan hal lain. Tegasnya, statistik inferensial itu adalah statistik yang bertujuan atau berfungsi untuk mencari hubungan atau pengaruh antara satu hal dengan hal lain dan mencari perbedaan atau membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Itu singkatnya. Nanti kita akan belajar kedua jenis statistik ini, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, berikutnya, apa fungsi statistik? Nah, di slide ini kita tahu bahwa statistik itu fungsinya adalah sebagai alat bantu. Alat bantu untuk apa? Alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Jadi, alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Mari kita lihat contoh. Di sini saya membuat contoh.
ada tabel nilai UAS Ahmad pada semester 3. Di sini ada kolom nomor, kolom mata kuliah, kolom nilai angka, dan nilai huruf. Ada 10 mata kuliah. Mata kuliah A, B, C, D, E, F, sampai J. Ada 10 mata kuliah, di mana nilainya masing-masing tertera sebagaimana pada tabel, pada kolom nilai angka, dan nilai hurufnya sebagaimana tertera pada kolom terakhir, pada kolom nilai huruf. Nah, barusan pada slide sebelumnya disebutkan bahwa statistik itu berfungsi sebagai alat bantu dalam mengolah. Contoh alat bantu dalam mengolah adalah dengan statistik kita bisa mengolah nilai angka dari 10 mata kuliah itu, misalnya ingin mencari jumlahnya. Dengan statistik itu bisa dijumlah dengan mudah nilai angka dari 10 mata kuliah. Ternyata jumlahnya 752. Itu akan mudah dengan menggunakan statistik, apalagi kalau menggunakan aplikasi statistik yang bisa diinstal oleh kita masing-masing di laptop kita masing-masing. Nah, salah satu contoh alat bantu dalam mengolah juga adalah dengan statistik kita bisa mencari rata-rata nilai angka dari 10 mata kuliah Ahmad, nilai UAS Ahmad pada semester 3 ini. Ternyata dihasilkan rata-rata 75,2. Nah, jumlah dan rata-rata ini adalah contoh hasil pengolahan yang dibantu dengan statistik. Ini bukti bahwa statistik berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam mengolah data. Kemudian, statistik juga tadi disebutkan bahwa fungsinya adalah menganalisis, selain mengolah juga menganalisis data. Nah, dari rata-rata 75,2, kita bisa menganalisis bagaimana gambaran secara umum nilai UAS Ahmad, kemampuan Ahmad pada semester 3. Ternyata 75,2 itu kalau kita konversikan ke dalam nilai huruf, 75,2 itu bobotnya nilai hurufnya B. Belum mencapai A. Berarti rata-rata kemampuan Ahmad itu baru mencapai nilai B. Belum mencapai A. Itu hasil analisis dari rata-rata. Jadi tahap selanjutnya dari olahan data adalah analisis data. Nah, kita bisa menganalisis sebuah data jika data itu sudah diolah. Contohnya sebagaimana barusan diungkapkan, kita bisa mengetahui bahwa kemampuan Ahmad pada semester 3 itu mencapai derajat B, nilai B, karena rata-ratanya setelah diolah dari 10 mata kuliah yang ia ambil pada semester 3 itu adalah 75,2. 75 itu kan B, belum mencapai A. Nah, berikutnya fungsi statistik itu selain mengolah dan menganalisis juga adalah menyimpulkan data. Kita kembali ke contoh yang barusan. Setelah kita memperoleh nilai rata-rata hasil olahan statistik dan menyimpulkan bahwa kemampuan Ahmad ada UAS di semester 3-nya hanya baru mencapai nilai B, kita bisa menyimpulkan bahwa sesuai dengan nilai itu, bahwa kemampuan Ahmad tidak mencapai taraf istimewa karena B.
bukan A. Dan juga bisa disimpulkan bahwa Ahmad kalau begitu pada semester 3 itu usahanya untuk mempelajari setiap mata kuliah belum maksimal atau ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak maksimal. Bisa disimpulkan pula dengan nilai B-nya itu, hasil analisis datanya itu, bahwa pada semester berikutnya Ahmad harus meningkatkan kemampuannya lagi untuk mempelajari setiap mata kuliah sehingga nanti pada semester berikutnya bisa mencapai nilai rata-rata nilai A. Itu kesimpulan di antara kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data. Jadi terbuktilah bahwa statistik itu, dengan statistik seseorang bisa terbantu dalam mengolah, dalam menganalisis, dan juga dalam menyimpulkan data. Nah, kawan-kawan, para mahasiswa Prodi PAUD yang saya hormati, rupanya ini dulu yang bisa kita pelajari untuk hari ini sebagai pengantar pemanasan untuk mempelajari materi-materi berikutnya di mata kuliah statistik dasar. Saya ucapkan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.